Pemirsa, inilah headline news Metro TV saya Alma Rosada. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengingatkan profesi notaris untuk menjalankan fungsi utamanya dalam memberikan kepastian hukum. Ia menegaskan Kementerian Hukum tidak membatasi notaris untuk pindah organisasi selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Ikatan Notaris Indonesia menggelar kongres luar biasa di Pancoran, Jakarta Selatan, dihadiri 1.000 lebih notaris dari berbagai daerah. Menteri Hukum yang turut hadir menegaskan bahwa peran notaris adalah memberikan kepastian hukum. Ia menyampaikan bahwa pindah organisasi diperbolehkan sepanjang notaris memenuhi persyaratan termasuk rekomendasi pengurus pusat atau wilayah, karena kewenangan penilaian ada di dalam organisasi notaris. Sementara Ketua Ikatan Notaris Indonesia akan menjalani arahan Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menjaga kesatuan organisasi notaris di Indonesia. Dan bisa bersatu padu dan kita semua dalam menjalankan profesi. Pemerintah, Kementerian Hukum, pokoknya ada permohonan dan sudah disetujui oleh organisasi profesi, SK-nya saya minta untuk dikeluarkan oleh Dir Perdata maupun Dirjanahu. Ya, aman, fair, semuanya, semua kembali ke organisasi profesi. Yang penting satu, utuh, solid, pertahankan bahwa semua notaris itu tujuannya memberi kepastian hukum sebagai salah satu fungsi utamanya notaris. Adalah komitmen dari Pak Menteri dari awal, bukan baru dari sekarang aja, bahwa semua full authority itu akan diserahkan kepada organisasi, dan bukan hanya organisasi profesi notaris saja, organisasi-organisasi lain pun demikian. Dan apa yang akan dilakukan dari organisasi pastinya akan memaksimalkan apa yang diberikan kesempatan ini oleh Pak Menteri. Dan tadi sudah ada kata kuncinya, jangan mempersulit. Kita akan mempermudah untuk semuanya dari seluruh daerah, kota, kabupaten, hingga ke anggota-anggota yang ada. Informasi selanjutnya, Dewan Pers menggelar mediasi terkait sengketa pemberitaan antara Kementerian Pertanian dan majalah Tempo. Mediasi ini menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menegaskan penyelesaian sengketa jurnalistik menjadi kewenangan Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menjelaskan mediasi digelar untuk mendengarkan langsung keluhan dan kritik Kementerian Pertanian serta tanggapan dari pihak Tempo. Dalam pertemuan hari ini, Kementerian Pertanian hadir memenuhi undangan, sementara pihak Tempo berhalangan. Pihak Kementan yang hadir menyatakan gugatan bukan upaya membatasi kebebasan pers, melainkan menyangkut prosedur kerja jurnalistik yang dianggap tidak dijalankan secara profesional. Mediasi akan dilanjutkan dengan meminta keterangan pihak Tempo hingga mencapai titik penyelesaian sesuai mekanisme UU Pers. Dan itu yang kami tidak mau. Kenapa kali ini Kementerian datang mengajukan keluhannya, makanya kami akan dengarkan yang ke depan dari Tempo dan selanjutnya akan kami pertemukan dua-duanya. Pengamat politik menegaskan mediasi sebagai langkah paling realistis untuk meredakan polemik dugaan ijazah palsu. Mediasi menjadi penting untuk menjaga stabilitas politik serta memberikan kepastian hukum bagi para tersangka. Usulan mediasi dalam polemik ijazah palsu dinilai sebagai upaya meredam ketegangan di ruang publik. Pengamat politik Faisal Assegaf menyebut musyawarah sesuai semangat Pancasila perlu diutamakan agar konflik tidak berlarut. Ia menyoroti ketidakpastian dokumen arsip negara yang membuat kasus ini syarat spekulasi. Karena itu, pemirsa, negara dianggap perlu memberikan kepastian hukum untuk para tersangka serta membuka ruang verifikasi akademis secara terbuka. Menurutnya, kondisi politik saat ini tidak mendukung jalur pengadilan, sehingga mediasi dinilai jadi solusi tengah untuk menjaga keadilan dan meredakan polarisasi. Dan tidak ada kepastian, maka harus membuka ruang untuk kemudian merajut kembali perbedaan-perbedaan politik, sembari kita menunggu pendekatan hukum yang terbagus seperti apa untuk membuktikan dokumen itu palsu atau asli. Dan masih ada ruang di sidang akademis, partisipasi kaum intelektual untuk membuka penelitian di jalur akademis, jalur ilmiah. Nah, saya mengamati ada semangat kawan-kawan Wisnu Tifa ingin memperjuangkan hak kebebasan akademik. Demikian headline news untuk kali ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam mendatang.